Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Haji Ziaul Haramain Pak Makmun dan segenap asatidz, Ustaz Tubagus, kepala madrasah yang baru, alhamdulillah. Tepat pada malam hari ini adalah masa efektif, masa khidmat kepala baru di madrasah Darussunnah. Kemudian ada Ustaz Ulin, Ustaz Hanif, dan Ustaz lain yang mohon maaf saya belum bisa menyebutkan satu persatu pada malam hari ini karena waktunya tadi 8 menit. Nanti kalau sudah 8 menit ingetin ya, atau belum menjelang 8 menit ya. Dan juga adik-adikku semuanya, mahasantri baik yang putri maupun yang putra ya, juga anak-anakku semua yang ada di madrasah Darussunnah. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan nasihat arahan dari guru kita Kiai Haji Ziaul Haramain. Kita sebagai santri tugasnya satu, manut. Ikut apa tugasnya? Apa? Manut. Manut itu apa? Ikut. Ikut itu apa? Taat ya. Nah, tugasnya taat. Nah, tadi diutus untuk pintar-pintar mengelola waktu, diutus untuk istiqomah ya, diutus untuk pintar-pintar memanage menggunakan gadget, menggunakan gawai handphone yang dipatuhi, baik itu di hadapan beliau ataupun tidak di hadapan beliau. Itu namanya patuh yang totalitas, ihsan ya, ihsan kayak gitu ya. Jadi seolah-olah Anda itu semuanya selalu ada di hadapan Ustadz Zia di kamar, meskipun tidak dilihat oleh beliau ya. Oh, Ustadz Zia memerintahkan saya untuk mengatur penggunaan gadget. Gak dilihat langsung, kalian harus berlaku seolah-olah dilihat langsung oleh Ustadz Zia. Harus punya rasa begitu. Kalian harus selalu merasa kayak di hadapan Pak Kiai langsung, di hadapan kiainya langsung, dimanapun kamu berada. Nah kalau kayak gitu, insya Allah kesantrian kalian itu gak akan luntur. Gak perlu dibangga-banggakan pakai klipon apa itu di Instagram itu. Saya santri, gak perlu begitu saja, itu sudah santri betulan kalian. Nah itu cukup dengan cara itu saja, cukup dengan cara ihsan. Gak perlu pakai status saya santri mana, saya semoga diakui santri mana. Gak usah begitu, sudah pasti kalian itu diakui, dapat pengakuan. Nah itu yang terpenting. Jadi kuncinya satu, manut, ikuti saja. Dari hal-hal yang mungkin menurut kita itu sepele ya, ikuti. Kuncinya cuma satu, ikuti. Jadi juga amanahkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah. Istiqomah. Ya sudah, istiqomah itu. Belakangan hari ini saya sangat bahagia sekali, senang sekali. Satu, ya karena alhamdulillah masa amanahnya sudah habis, ya, alhamdulillah. Ya. Jadi binikmati hidatimus sholihat, semoga betul-betul kemarin-kemarin yang kita lakukan menjadi amal soleh. Ya, alhamdulillah bisa disempurnakan ya, sampai di titik ini. Ya nggak pernah ada yang menyangka, karena ya dulu mungkin bayangan awalnya ya paling 1 tahun, 2 tahun, ternyata bisa sampai 6 tahun lebih. Ya, bisa sampai 6 tahun lebih. Ya, harapannya cuma satu, semoga itu betul-betul menjadi amal soleh dan manfaat juga barokah.
tapi kebahagiaan saya bukan di situ. Yang kebahagiaan saya besar bukan di situ. Nah, karena kalau urusannya apa namanya amanah atau apa kalau boleh disebut jabatan ya jabatan, itu adalah suatu hal yang biasa saja. Paling habis ini ntar saya juga jabat jadi kepala juga di rumah, ya, kepala rumah tangga. Ya, di mana-mana saya jadi kepala gitu. Ya, jadi kalaupun namanya bukan jadi kepala madrasah, saya tetap jadi kepala rumah tangga. Ya, atau kepala apapun lah, kepala saya sendiri lah minimal ya. Minimal kepala saya sendiri. Ya. Tapi kebahagiaan saya di mana? Ketika melihat Anda semuanya luar biasa, bisa kompak menjalankan amaliyah yang sangat disukai ya oleh guru kita, oleh Pak Kiai almarhum, lebih-lebih disukai oleh baginda Rasulullah SAW. Dan kalian tinggal di tempat yang namanya Darus Sunnah, tempatnya sunnah-sunnah Rasulullah. Terus kemudian kalian menunjukkan betul itu sunnah-sunnah Rasulullah itu hidup di sini luar biasa. Gak banyak kok baca Quran habis zuhur, habis asar, jamaah full. Saya sempat sedih sih kemarin itu, gak kebagian tempat. Tapi sedihnya paling ya hanya gak kebagian tempat, nyari tempat dapat itu di atas itu. Gak tahu siapa yang nempatin di situ sekarang. Nah, itu bekas saya itu di situ. Nah, akhirnya naik ke atas dapat juga tempat. Tapi alhamdulillah seneng gitu. Jarang-jarang terjadi seperti ini. Kompak, baik yang besar maupun yang kecil, masya Allah. Ini loh ruh kebersamaannya luar biasa. Belakangan hari ini, di sini ada mas santri, sampingnya ada madrasah, di sana ada mas santri, samping ada madrasah, di tengah juga begitu. Senang saya. Ya. Meskipun mungkin dalam beberapa hal baris itu lebih menyenangkan, misalnya oh ini khusus kelas 1 madrasah, kelas 2, kelas 3 dalam beberapa hal. Tapi kali ini saya lebih suka Anda nyampur seperti ini, nggak ada gap-gapan, nggak ada kemudian oh itu santri, mas santri, enggak. Anda itu Darus Sunnah, Anda itu Darus Sunnah, guru Anda satu. Nah, guru Anda satu, sama semuanya. Di sini Ustadz Ulin yang ngajar di madrasah, yang ngajar di Ma'adauli, semuanya begitu. Saya juga masuk di kelas-kelasnya Ma'adauli, juga masuk di kelas-kelasnya Madaris, sama semuanya. Jadi Anda belajar dari orang yang sama, ngapain amaliyahnya berbeda-beda? Jangan sampai ada kesan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jangan kayak begitu juga, tapi ya kelihatannya ngumpul tapi kemudian gontok-gontokan, jangan sampai. Nah, kelihatannya ngumpul rapi begini, nah jangan juga. Jadi harapannya adalah dengan kita bersama-sama seperti ini, hati kita itu satu juga, sama juga. Nah, satu juga, sama juga. Nah, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi atau santri-santri yang kokoh. Yang kokoh, karena yang bisa mengokohkan itu ya situasi kayak gini. Kadang ada orang kayak gini ya, ada orang ya mohon maaf dalam tanda petik kurang pinter, lemot, lola lemot bahasanya ya. Pokoknya sulit paham, sulit apal, sulit pahamnya, sulit apalnya. Tapi karena dia rajin berada di dalam lingkungan komunitas begini, bareng-bareng duduk di majelis ilmu, terangkat juga itu derajatnya, pinter juga itu ya. Kalaupun nggak pinter, terangkatlah derajatnya minimal itu. Cukup dengan itu saja ya. Anda bersama-sama kayak begini, itu saling mensupport, meskipun nggak ayo nggak begitu, nggak ada supporting secara lisan, Anda itu dengan sendirinya saling mensupport. Ngelihat temennya pada turun tangga, yang lain pasti terpanggil, tergerak. Itu luar biasa. Qiyamul Lail penuh, rame, subuh rame semuanya. Jadi semuanya masya Allah kompak, enteng, dijalani enteng, dan itu membuat kita juga semangat. Termasuk saya, ketika ngelihat Anda
Anda seperti itu, semangat saya juga pasti akan meningkat. Ya memang kita belajarnya baru tingkat kayak gitu, belum bisa kita mungkin sendiri semangat sendirian gitu, meskipun nggak ada orang sama sekali, semuanya libur, semuanya pulang, kita sendiri di sini semangatnya sama, mungkin kita belum bisa sampai situ. Tapi dengan keseharian kita bersama-sama kayak gini, itu juga kalau kita istiqomahkan, lama-lama ketika kita sendirian pun kita akan berperilaku seperti itu. Yang mulai meskipun nggak ada orang sama sekali, liburan semuanya pulang, tetap bangun, tetap itu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan bareng-bareng. Tapi kalau pas bareng-bareng nggak terjadi begitu, apalagi saat sendirian. Yang ada apa? Kepikirannya, wah nggak karu-karuan, macam-macam, nyari hiburan. Pasti dipikirkan nyari hiburan. Nyari hiburan ya, kalau hiburannya jelas bermanfaat, alhamdulillah. Tapi kalau hiburannya tidak jelas, tidak bermanfaat, naudzubillah. Gitu ya. Nah, itu jadi cukup istiqomahkan saja apa yang sudah Anda lakukan dalam sepekan terakhir ini, hari ini ya, yang Anda lakukan hari ini itu luar biasa bagus. Nah, itu tinggal diistiqomahkan saja. Sudah. Gak usah nambah yang lain dulu. Insya Allah itu sudah cukup lah. Cukup untuk kita semua, untuk Anda semua ya, untuk kalian semuanya, menjadi bekal, menjadi pedoman, menjadi pegangan buat hidup seumur hidup nanti, sepanjang masa nanti. Oke ya. Nah, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan terakhir mungkin kita sedikit mudzakarah salah satu ayat yang sudah sangat terkenal, sangat kita hafal dan populer sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman, alladziina amanu. Ada dua yang diangkat bertingkat-tingkat derajatnya. Satu alladziina amanu, yang kedua alladziina utul ilma. Itu bukan satu orang. Bukan alladziina amanu wa utul ilma, bukan, tapi alladziina amanu walladziina utul ilma. Jadi dua orang yang berbeda. Ada dua orang yang diangkat derajatnya bertingkat-tingkat oleh Allah, darajatin. Entah berapa derajat itu, gak usah dihitung, 2 derajat, 3 derajat, 27 derajat, banyak gitu saja. Nah, siapa yang itu? Satu orang beriman. Anda ini orang beriman. Di pondok itu Anda dididik jadi orang beriman. Anda gak pinter, keluar dari pondok, Anda menjadi orang beriman, diangkat derajatnya, pasti Anda gak usah khawatir. Nanti lulus saya bakal jadi apa, gak usah khawatir. Anda cukup beriman, punya keyakinan luar biasa. Nah, tahu itu tukang obat itu. Tukang obat bukan yang di apotek, bukan. Di pinggir-pinggir jalan itu sekarang udah gak ada sih ya. Nah, dulu banyak itu tukang obat, bawanya mic kayak gini, beri kak saya gini, pinter ngomongnya luar biasa, masya Allah. Itu kalau sekali ngomong, sekali duduk saja bisa meyakinkan banyak orang. Wah, habis itu jualan apa gitu, gigi, wah ini coba sini, cari kapas ini. Wah ini kulitnya dilihat nih, wah ini obatnya kayak gini, wah mantap. Dengan memantapnya, dengan keimanannya itu, ya, itu bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Didengerin orang sampai rela berkerumun, sampai rela keinjek-injek, apalagi gitu ya. Penasaran keliling, luar biasa. Dengan kemantapannya, itu level iman yang imannya itu entah iman apa itu. Apalagi kalau imannya iman kepada Allah. Itu iman, baru iman tentang apa itu? Tentang obat yang nggak jelas, nggak ada ilmunya juga gitu. Itu kan gitu. Apalagi kalau imannya adalah iman tadi kepada Allah, punya iman kepada Allah. Dan Anda di sini dididik menjadi orang yang beriman kepada Allah, bukan beriman kepada hal-hal yang kayak gitu tadi, yang model-model tukang obat tradisional itu bukan. Ya, derajatnya makanya lebih banyak lagi. Yang iman dengan kayak gitu saja, punya kepercayaan, iman dengan kepercayaan, keyakinan, kemantapan. Yang punya kemantapan saja dalam hal yang sifatnya remeh-temeh kayak gitu saja, itu diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat, tapi derajatnya tidak setinggi kalau imannya kepada Allah. Darajat, ya, derajat banyak sekali. Apa kata itu anak-anak sanawiyah, anak sanawiyah itu ma'aliyah itu yang suka ngelalar. Idil fata hasbah iqatihi rufid wa kullu man lam ya'takid
Kalian mondok itu dididik punya keyakinan, punya kemantapan, kepercayaan diri, pede, harus percaya diri, harus pede, harus punya kemantapan. Kalau nggak punya kemantapan nggak ada gunanya. Ilmu sebanyak apapun nggak mantep, ngomong masih ragu-ragu, barangkali mungkin loh. Punya ilmu banyak ngomong mungkin, berarti ragu Anda itu. Nggak ada yang dengerin. Nggak ada yang dengerin. Maka harus fata itu harus hasbah i'tiqadi, supaya apa? Rufi, supaya diangkat. Harus punya keyakinan mantap. Semakin tinggi keyakinan Anda, kemantapan Anda, maka Anda akan diangkat derajatnya. Sejauh mana Anda punya keyakinan? Anda mondok itu dididik untuk itu. Bersama-sama. Bersama-sama Anda itu bisa naik tinggi rufi. Ya tadi waktu lam yatakid lam yatafi. Rajin diskusinya luar biasa. Wah, saya menguasai teori ini, teori itu, apa rasionalika ya. Wah, diskusi sana sini. Tapi hanya diskusi, hanya omong-omongan doang. Jadi wawasan doang, nggak ada keyakinan, nggak sampai menjadi kemantapan hati. Diskusinya cuma di sini, nalar doang. Kritisnya luar biasa, tapi hatinya nggak mantep. Apa? Waktu lam yatakid lam yatafi. Teori tinggallah teori. Setelah keluar diskusi Anda nggak ada apa-apanya. Tapi ada yang nggak rajin diskusi, punya keyakinan mantap, terutama keyakinannya kepada Tuhannya, kepada Allah. Nggak pintar-pintar ngomong amat, diskusi nggak bisa, teori ini nggak tahu, teori itu didengerin tapi nggak paham juga itu ngomongin apa sih itu. Keluar jadi orang, rufi, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, walladzina utul ilma, orang yang punya ilmu apapun. Ada orang apa itu loh yang di TV itu jago ngedance, apa itu yang Korea itu loh. Apa? K-pop itu. Nah, coba. Dia punya ilmu apa? Ilmu niup gitu kan. Ilmu apa itu? Ilmu ya, gini-gini doang. Tapi kan beda. Saya gini-gini nggak ada yang suka gitu. Giliran dia cuma gini doang, gini melet aja jadi gitu. Ditonton orang. Punya ilmu melet. Ya, ilmunya ilmu melet, tahu melet ya? Apa melet itu? Keluarin lidah. Ya cuma gini doang. Apalagi itu. Tapi itu sudah diangkat derajatnya. Apa? Ditonton orang, tiket dibeli itu harga 1 juta dibeli. Padahal cuma ilmu kayak gituan. Entah ilmu apa namanya ini. Gimana kalau ilmu Anda itu ilmu agama? Kalau dia diangkat oleh Allah paling hanya 1 tahun, habis itu kena masalah gede, jelek, habis duitnya, habis buat beli make up, buat beli apa macam-macam gitu ya. Tapi diangkat tetap meskipun ilmunya ilmu kayak gitu. Gimana kalau Anda punya ilmunya ilmu agama, ilmunya ilmu tentang Allah, mengenal Allah. Nah, Anda di pondok diajari ilmu yang kayak gitu, bukan ilmu yang ngedan apa K-pop tadi, bukan. Gak bisa K-pop gak apa-apa, tapi Anda bisa tadi kitab. Gak bisa K-pop tapi bisa kitab. Nah, mungkin saat di pondok hari ini belum ada yang nganggep, tapi ingat nanti pasti akan banyak yang menggunakan Anda, yang memanfaatkan Anda, yang menjadikan Anda itu orang yang bermanfaat. Jadi ilmu-ilmu seperti itu. Nah makanya Anda sekarang ini gak usah khawatir nanti bakal jadi apa. Program-program sekarang ini banyak sekali. Saya senang sekali ada kegiatan sorogan. Nanti anak madrasah juga begitu. Rajin-rajinlah ikut sorogan, ikut ini. Gak usah khawatir ketinggalan game. Hari ini saya demi Allah gak bisa main game apa itu yang kalian punya itu, Mobile Legend apalagi itu, Minecraft apalagi. Saya tahu namanya doang. Ya itu namanya. Itu kalau sampai hari ini saya detik ini kalau diajak main mungkin hitungan detik saya kalah gitu. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi ya saya fine aja. Ya. Kalau saya ngomong di luar ya, alhamdulillah masih ada yang mau dengerin. Gitu. Meskipun saya nggak bisa main game sama sekali, jadi nggak usah khawatir.
Ada kawan yang gimana saya kalau nggak baca berita ketinggalan berita, ketinggalan informasi, ketinggalan zaman. Kalau saya baca beritanya kayak gini, kayak gitu dibingungin. Ya nggak usah baca ya, nggak apa-apa, wong berita aja. Anda lo nggak tahu hari ini yang positif COVID berapa? Nggak tahu itu nggak penting, nggak masalah. Hari ini saya nggak tahu itu berapa itu yang meningkat atau menurun, bodo amat. Maksudnya saya nggak tahu gitu loh. Dan biasa aja, nah, biasa aja. Gak usah sok penting dengan berita-berita yang macam-macam. Wah, ini berita Ustaz saya harus tahu masang itu. Pret apa itu? Ya, jadi ilmu itu yang membuat Anda itu makin mantap, makin yakin, makin baik. Kalau berita nggak membuat Anda makin baik, membuat Anda makin sombong. Tahu berita macam-macam akhirnya sok tahu. Ya, jadi cukup di pondok ini itu Anda sudah cukup sebenarnya dengan ilmu-ilmu yang pelajari di pondok itu sudah tekuni, nggak pinter ritek, nggak pinter-pinter amat, Anda sudah dapat imannya, pasti diangkat derajatnya. Ya, Anda punya ilmu, pasti punya iman, karena di pondok itu pasti Anda dapat iman. Ya, dapat dua-duanya, masya Allah, darajatin, nggak tanggung-tanggung, entah berapa kali lipat. Insya Allah, mohon maaf saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.